Pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam masa keemasan, baik di masa awal Rasulullah, masa Abbasiyah maupun di Indonesia, memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan pendidikan dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan. Berikut ini adalah pembahasan secara spesifik dan mendalam tentang pendidikan Islam pada 3 periode tersebut. Pendidikan di masa ini lebih banyak dilakukan secara informal dengan fokus pada pengajaran langsung melalui contoh dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Poin-poin penting pendidikan pada masa ini: pendidikan Quran. Rasulullah SAW mengajarkan wahyu Al-Quran kepada para sahabat yang kemudian dilanjutkan dengan pengajaran Al-Quran kepada generasi berikutnya. Pembelajaran Al-Quran ini dilakukan dengan membaca, menghafal, tahfiz, dan memahami makna wahyu. Pendidikan hadis. Selain mengajarkan Al-Quran, Rasulullah juga menyampaikan hadis yang berisi petunjuk hidup bagi umat Islam. Hadis-hadis ini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pendidikan sosial. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan etika dan moral, seperti adab berbicara, berpakaian, bersikap kepada sama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendidikan untuk semua. Rasulullah SAW mendorong agar pendidikan tidak terbatas hanya kepada kalangan tertentu. Semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Pendidikan pada masa awal ini dilakukan melalui halaqah, kelompok pengajian yang ada di Masjid Nabawi. Pada masa Abbasiyah, dunia Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk dalam bidang pendidikan. Khalifah Abbasiyah sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di berbagai bidang. Poin-poin penting: pembentukan madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal melalui berkembang pada masa ini. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu seperti matematika, astronomi, filosofi, kedokteran, dan lainnya, penerjemahan dan penelitian. Pada masa Abbasiyah, terjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India menjadi sangat penting. Penerjemahan ini dilakukan di Baitul Hikmah yang didirikan di Baghdad. Banyak filsuf, ilmuwan, dan ahli agama Muslim yang melakukan penelitian ilmiah di berbagai bidang. Pada masa ini, pendidikan lebih terpadu dan mencakup berbagai disiplin ilmu, baik itu agama, fikih, hadis, tafsir, maupun ilmu pengetahuan umum, astronomi, matematika, kedokteran. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Al-Khwarizmi yang mengembangkan aljabar. Perkembangan pendidikan tinggi. Universitas pertama di Indonesia di dunia Islam adalah Universitas Al-Qarawiyyin yang didirikan pada tahun 859 Masehi di Maroko, dan Al-Azhar yang didirikan di Mesir pada 970 Masehi. Universitas ini menjadi pusat pendidikan tinggi yang terkenal di dunia Islam. Di Abbasiyah, pendidikan menjadi sangat sistematis dan ilmiah, dan juga mengarah pada pencapaian puncak kejayaan intelektual dunia Islam, di mana banyak ilmuwan Muslim yang berjasa dalam pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang, dimulai sejak awal kedatangan Islam pada abad ke-13 hingga sekarang. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia bisa dibagi ke dalam beberapa periode penting. Masa penyebaran Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam di Indonesia lebih banyak dilakukan di pesantren, yang pada awalnya didirikan oleh para wali songo dan
ulama untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Di pesantren, para santri mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu pengetahuan lainnya. Pesantren menjadi lembaga pendidikan utama bagi umat Islam Indonesia. Di pesantren terdapat dua sistem pendidikan utama, yaitu sistem salaf dan modern. Pendidikan salaf lebih fokus pada pengajaran kitab kuning dan agama, sedangkan sistem modern mulai diajarkan pelajaran umum seperti matematika. Pendidikan Islam pada masa kolonial. Selama masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia sangat mengalami tekanan. Pemerintah kolonial membatasi pendidikan yang bersifat Islam dan lebih mengutamakan pendidikan Barat. Namun di tengah penjajahan ini, banyak lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang berperan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Masa pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mulai berkembang lebih pesat dengan adanya sekolah-sekolah Islam, madrasah, dan pesantren modern. Pemerintah Indonesia juga mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Negeri UIN. Pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya fokus pada pengajaran agama, tapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan keterampilan sosial. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat identitas agama serta memperluas akses pendidikan di masyarakat. Lebih bersifat informal dan berbasis wahyu, dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pengajaran agama. Pada masa Abbasiyah, pendidikan berkembang menjadi lebih formal dan ilmiah, mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di Indonesia, pendidikan Islam mengalami transformasi yang panjang dari masa penyebaran Islam hingga periode modern, yang mencakup pendidikan agama dan umum, serta berperan penting dalam pembentukan karakter umat Islam di Indonesia.